Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun mereka, tuan-tuan, nyonya-nyonya berada. Pagi hari ini kita kedatangan tamu agung ini, yang spektakuler. Namanya R&B Trio. Wah, ini halo. Ada Reni, halo. Ada Neti, ada Bernard. Mana tahu, belum ada yang tahu R&B itu apa. Ini Reni, Neti, bukan R&B. Baik, kita luar biasa mendapat kehormatan sang kakek network kedatangan tamu 3 orang artis, ya boleh dibilang di kalangan artis Batak ini termasuk artis topnya di samping yang lain. Tapi soal kerendahan hati mereka paling top. Terima kasih, apalagi hormatnya sama seniornya. Ini karena ini perlu. Karena kadang di kalangan sesama artis ini sering saling mendahului. Kalau orang ini jarang mendahului walaupun selalu didahulukan. Gitu ya. Oke, jadi sahabat sang kakek kita akan bicara ini. Selamat pagi Reni. Pagi Bang. Selamat pagi Bernard. Selamat pagi sang kakek. Selamat pagi sang kakek. Oke. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ini Reni, Neti sama Bernard ini R&B Trio ini sebetulnya nggak perlu lagi saya perkenalkan. Hanya saja selama pandemi ini sebetulnya bagaimana keadaan itu perlu kita tanya juga. Jadi gimana nih? Selama pandemi apa aja kegiatan R&B nih? Ya, nomor 1 sehat dulu toh ya. Sehat dulu. Puji Tuhan. Sama seperti sang kakek. Sehat. Sehat. Kami pun salam sehat. Salam sehat. Okay. Gimana itu Ren? Bercerita dulu di saat-saat pandemi ini. Tetap bersuka cita kan? Bersuka cita sangat, amin. Positifnya sih sebenarnya banyak. Ya. Kita jadi banyak istirahat. Ya, banyak istirahat ya. Selama ini kurang istirahat ya berarti. Ini banyak istirahat. Banyak begadang. Betul. Ya, jadi dengan pandemi ini kita malah lebih fokus untuk memikirkan kesehatan kita. Amin. Dan ya, sometimes saya pikir seizin Tuhan juga Bang. Jadi kita rehat dulu dengan segala kepenatan kita, kesibukan kita. Dan satu hal yang saya percaya ya, walaupun pandemi ya tentu secara finansi kita pasti semua berdampak. Semua berdampak. Pasti, bukan hanya semua seniman, lini, semua lini pasti berdampak. Tetapi saya jadi awet muda Bang. Oh. Itu sih salah satu positifnya. Iya, saya satu dulu, mungkin teman-teman. Iya. Kalau saya Bang, tentu juga kan mengucap syukur itu harus diajarkan Tuhan kita dalam segala hal. Mengucap syukur. Nah, ini banyak juga terus bukan gak ada kegiatan Tetap. sama teman-teman berkomunikasi lebih lancar. Lebih lancar ya. Terus juga merenung. Iya. Kenapa Tuhan? Kita lebih dewasa. Dewasa dalam menghadapi hidup. Ternyata hidup ini begini loh, nggak bisa kita program. Harus kita mau tidak mau bersuka cita, keputusan harus kita ambil happy. Nah, kita bisa banyak juga berkumpul, bukan banyak, tapi juga berkumpul. Zoom bisa juga kita jadi ada ibadahnya, sama-sama belajar Alkitab, sama-sama yang bersahabat juga bisa Zoom. Jadi Bang, kita ambil positifnya aja lah. Tetap sehat, puji Tuhan. Tetap juga kita bersyukur, tetap juga bernyanyi. Itu yang kita harus syukuri. Bagaimana itu Neti? Kalau aku sih ya pertama mengucap syukur banget pastinya. Terus bisa berkumpul dengan anak, cucu, di mana di pandemik ini juga saya bertambah 1 cucu lagi. Woy, jadi cucu saya sudah 2. Terus saya juga bisa menemani anak yang WFH harus belajar dari rumah. Tentunya memikirkan juga apa langkah selanjutnya untuk ke depan ini. Ya, tapi kayaknya pintar bikin kue toh ya. Oh iya. Iya, jadi dia masak jadi lebih kreatif lagi di saat-saat gitu itu. ya. Ya, pokoknya jangan sampai stuck berpikir, olahraga, karena membangun imun itu adalah olahraga, berpikir sehat, pokoknya yang enak-enak aja, terus tetap menjalin hubungan juga dengan teman-teman, terutama ada waktu buat merenung, seperti yang itu Bernard tadi itu, merenung apa sih yang Tuhan mau dengan keadaan ini. Saya pikir banyak sih Bang positif. Ya. Kalau kita mau ambil sisi positif ya, nah tergantung kita nih kan Tuhan selalu kasih free will. Kita tinggal memilih, kamu mau negatif terus atau mau positif. Kalau kita sih berpikirnya ya positif aja. Wah, ini luar biasa. Jadi ketika orang sudah banyak yang putus asa, sudah banyak orang yang, waduh, hopeless, R&B, masih bisa bicara
bersyukur. Amin. Dan banyak positifnya. Nah, ini sesuatu nilai lebihnya. Jadi saya bukan hanya ngobrol tadi bahwa mereka ini banyak lebih. Artinya pandemi tidak boleh membunuh kita. Pandemi itu masalah yang harus kita atasi dan cari solusi. Kita berada di atasnya. Berarti ini kegiatan nyanyinya juga ya, tapi tidak seperti biasa lagi ya. Betul Bang. Ke panggung. Ya. Ini banyak yang ditunda ini program. Sangat banyak. Sangat banyak ditunda. Bukan sangat, hampir semua tertunda. Hampir semua tertunda. Iya. Hanya ini aja live streaming dari gereja-gereja. Ya. Kalau itu tetap Bang, tetap kita Kalau gereja untuk mana yang gereja, mengundang untuk Tuhan, tetap Kami kita nggak pernah mikir lah. mau. Bari pandemi tidak menghentikan pelayanan. Tidak boleh. Setiap undangan layani saja. Layani. Pandemi itu urusan lain gitu ya. Khususnya Iya. gereja itu ya. kita Khususnya harus. gereja. Iya, ini makanya mungkin doanya banyak. Jadi orang itu sudah Amin. karena banyak yang mendoakan. Hati-hati. Ini pendukung orang ini. Banyak orang gereja. Kalau semua orang gereja mendoakan, Amin. yang tidak Amin. sehat jadi Amin. sehat kan? Amin. Yang sehat Puji makin Tuhan. sehat kan? Amin. Yang muda, makin segar. Wah ini luar biasa ini. Banyak orang gereja yang mendukung, banyak juga tokoh-tokoh yang baik. Buktinya sang kakek selalu mendukung kita. Betul. Dan yang lain-lain. Itu kita sangat syukurin. Dan sang kakek yang kita lihat memang baru sang kakek kayaknya ya, untuk akan memajukan Banget. generasi Seniman Batak Bang, kami Kalau bangga. dipikir-pikir yang terpendam, generasi Batak yang terpendam. Mungkin keberuntungan apa sih si sang kakek ini melakukan hal, dan yang dilakukan itu bukan yang biasa-biasa. Kita terkagum-kagum gitu. Ini bukan karena di depan abang sendiri. Bagaimana Oh, gitu kita? ya? Iya, Kan kita udah dengan berjalan pemusik lama, Bang. Ini. Sudah puluhan tahun Oh, iya. kita. Dengan Baru sang abang lah Oh, yang udah puluhan tahun kita kenal lagi. Aku pikir baru kemarin. Oh, enggak ya. Oh, udah saling kenal rupanya. Ini. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Ini luar biasa nih. Tapi sebetulnya saya juga banyak belajar dari R&B. Diam-diam saya belajar gitu loh. Ini gimana orang ini kekompakannya. Karena gini loh. Banyak itu penyanyi-penyanyi ketika masih berjuang kompak. Melalui penderitaan dan perjuangan. Begitu mencapai puncaknya. Kalau itu kan masih kali-kali tuh. Tapi 3 bagi-bagi, tiba pada waktu bagi-bagi. Nah ini bisa ribut. Paham maksudnya kan? Paham sekali. Kalau kali-kali jagonya artis ini. Tapi berbagi itu sulit. Jadi selalu bentroknya pisah trio ini dengan ini. Karena Kenapa? bagi-bagi. Karena bagi-bagi. Ketika nggak ada uang, kompak. Sama-sama minum tua, sama-sama. Tapi begitu dapat duit, ribut. Kenapa lebih banyak dia? Iya. Samanya suara kita. Dia suara 1, suara 2, saya suara 3. Bahkan suara saya lebih tinggi. Honornya harus lebih tinggi. Kan begitu biasanya. Ini kok malah terbalik. Suara tinggi, honornya lebih rendah. Karena dia pimpinan. Nah, itu maksud saya banyak begitu. Ya, itu saya kira para sahabat sang kakek. Satu hal yang kita tiru dari, yang patut diteladani dari R&B Trio adalah mereka dalam susah dan senang. Saya kira terjalin hubungan yang bukan tidak ada masalah. Di semua grup ada masalah. Tapi bagaimana mengelola, menyelesaikan, mengatasi masalah itu. Itu yang patut kita tiru. Ini sudah puluhan tahun, bukan setahun bubar. Bentuk baru bubar lagi kan. Sama dengan organisasi artis Batak bikin ini. Sesudah itu bikin lagi tandingannya. Kalau ini belum ada tandingan R&B kayak 25 tahun kali Bang. 25 tahun ya? 25 tahun kali. Ini selamat ini, 25 tahun. Iya. Nanti kalau pas nanti waktunya 25 tahun kita bikin di Sang Kakek Network ulang tahun ke-25 kita bikin. Aduh, Terima kasih Sang Kakek. Karena ini bukan asal penyanyi, bukan asal grup. Nah, oke. Sekarang kan lagi tren banyak ini buat live streaming. Tapi kalau R&B kan pelayanan aja yang live streaming tidak ditolak. Tapi kok selama ini kok jarang sih, nggak pernah kita lihat ini R&B itu ikut di live streaming yang menggejala hampir tiap hari. Ya, itu kenapa sih kira-kira? Sebenarnya Bang, pingin juga kami semua bergabung, tetapi kan satu kesehatan. juga Bang. Kan kita harus berhikmat juga, Tuhan ajarkan kan, artinya mana ini, di mana ini, apakah betul-betul semua melakukan program pemerintah ini menjaga protokol kesehatan ya. Jadi itu sebenarnya, dan juga seperti Neti misalnya dengan cucunya, dengan baby yang baru lahir ada, begitu juga begitu begitu juga Red, walaupun dia tidak tua, banyak masih kali muda. tanggung jawabnya. Wah, cucunya banyak di rumahnya. Cucunya banyak di rumahnya. Artinya kita sama-sama seperti itu, Bang. Lebih menjaga kesehatan. Iya, jadi kalau tidak perlu sekali, kita tidak keluar. Nah, itu poin kedua. Kalau tidak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar rumah. Ini
ini kan protokol kesehatan juga. Ini pendekar-pendekar COVID juga ini. Yang bisa mensosialisasikan bahwa kalau tidak perlu keluar rumah, gak usah keluar rumah. Toh bisa kita nikmati, kita syukuri. Ya, oke. Jadi berarti walaupun kegiatan panggung dan yang lain, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Live streaming juga kalau memang dalam tanda petik tidak diperlukan, tapi kan ya nanti ada waktunya. Betul, karena kalau pandemi sudah selesai, mau manggung tiap hari kan nggak masalah. Oke, tapi saya dengar kabarnya, ada saya dapat edaran, ini R&B mau bikin live streaming. Wah, ya, Bang. Saking rindunya. Tapi ini kan untuk sahabat. Ya. Dan dari sahabat. Nah, ini kayak apa ini? Memang sahabat ini apa sih? Seperti apa sih menjalin dengan persahabatan ini dengan para sahabat ini? Ya, kalau saya sih mau bilang Bang, kita bersahabat itu memang dari puluhan tahun ya, Bernard. Betul. Jadi memang semua sahabat kita Bang, kalau kita boleh tanpa meninggikan diri, sahabat kita tuh dari semua kalangan. Baik dari kalangan kita, kalangan yang bawah dulu ya. Kalangan yang bawah pun di kampung-kampung pun Bang, kalau kami pelayan tuh sahabat kami semua. Baik di sahabat-sahabat yang pejabat kah, yang di tingkat tertinggi, tokoh politik pun semua sahabat kami. Jadi dan kami, karena kami juga bersikapnya memperlakukan mereka semua sama Bang, bukan karena ini politician, ini tidak, itu semua sama. Jadi nah karena mereka melihat kok R&B nggak ada, akhirnya karena permintaan semua sahabat, makanya kami memenuhi permintaan para sahabat untuk live streaming nanti Bang. Memang udah terlalu lama sahabat kalian tinggalkan. Nggak kalian sapa, nggak kalian hibur. Itulah Bang, jadi kerinduan kami bertiga untuk sahabat-sahabat kami yang baik-baik, luar biasa baiknya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi di seluruh Indonesia kan HKBP kita kan sangat besar Bang. Hampir seluruh Indonesia kita bersahabat ke semuanya. Iya, dari jubilim HKBP yang beberapa kita sudah. Iya, dan itu dibilang ini penyanyi HKBP kita Bang. Sampai ada, trademarknya kami penyanyi HKBP. Suka sekali, puji Tuhan, amin. Atau itu Bang yang kami lakukan, bertiga, berdiskusi, banyak yang rindu sama kita. Dan kami juga rindu. Inilah Bang dasarnya. Sama-sama rindu. Iya, sama-sama rindu. Sebetulnya kalau nggak dibuat ini, kita mau gugat ini R&B. Terlalu lama nggak menghibur, itu bahaya nih. Jangan kalian pikir rindu ini juga penting. Karena kalau masih ada yang merindukan masih bagus kan? Kalau tidak dirindukan lagi repot urusannya. Itu yang bahaya. Jadi sebetulnya itu mewakili semua para sahabat. Saya termasuk salah satu sahabat yang sebetulnya sudah bertanya-tanya. Ini kok setiap live streaming kita kapan R&B? Ya adalah sekali nongol, sesudah itu lama nggak nongol. Nah ini sebetulnya ini nggak ngitung ini rindunya para sahabat ini. Jadi ini saya mewakili para sahabat. Ini kita bersyukur ini, berterima kasih bahwa R&B akhirnya mempertimbangkan untuk membuat live streaming ini. Ya minimal melepas rindu lah dan menjalin komunikasi lagi dengan sahabat. Jadi gimana kira-kira konsepnya? Live streaming ini kira-kira seperti apa ini? Yang perlu juga para sahabat tahu ini, karena sudah ditunggu-tunggu ini, dinantikan oleh para sahabat. Betul. Gimana itu Ren konsepnya? Kita konsepnya sih Bang tetaplah kita bernyanyi, cuman ada segmen-segmen tertentu karena kita kan membuatnya tuh pada tanggal 10 November. Hari Pahlawan ya. Jadi kita juga sebagai rakyat Indonesia juga harus kita ingatkan begitu hebatnya para pahlawan kita ketika membuat Indonesia jadi mereka jadi lebih ke mengingatkan kembali satu. Ini hebat ini. Ini imbang sang kakek Neto. Kalau sang kakek Neto 17 Agustus. Kalau ini 10 November. Betul. Jadi ini ada semacam pengingatkan kita kepada perjuangan para pahlawan bangsa kita sehingga kita merdeka lalu kita menikmati kemerdekaan ini. Apa salahnya sambil menyapa sahabat tapi juga mengingat pahlawan kira-kira dan juga kecintaan kita terhadap Pancasila. Waduh. Itu yang juga kita harus. Ini berarti lagu Pancasila harus dinyanyikan ini. Pancasila itu luar biasa. Dan juga lagu-lagu pujian sekiranya itu bisa memberikan juga kelegaan, penghiburan di tengah pandemi seperti ini. Oke. Jadi dengan demikian para sahabat sang kakek ini R&B melakukan live streaming ini karena permintaan, desakan, harapan dari para sahabat-sahabatnya.
seperti sahabat sang kakek merindukan siaran sang kakek. Betul. Jadi R&B juga dirindukan oleh para sahabatnya. Termasuk juga sang kakek sebagai sahabatnya. Dan kita yang sudah sahabatkan sang kakek terlalu juga. lama Betul. menunggu dan merindukan. Kapan ini si Neti ini dengan suara altonya? Kapan si Reni dengan suara andungnya? Aduh. Kapan si Bernard ini dengan suara berwibawanya? Kok tahu jadi mengandung tahu aja Pak Ini udah punya feeling. Ini spesialisnya dan karakter suaranya. Ini nanti sang kakek bikin konser andung, ini cocoknya. Wah, Reni mantap. Siregar. Penampilan boleh funky. Tapi Boleh isinya jazz, andung. boleh R&B, Andung. tapi tidak lupa bahwa Budaya. opera Batak itu kan luar biasa pada zaman dulu. Nah, itu pun karena kami sangat cinta, kami hadirkan juga. Dan jangan salah, kita belajarnya dari sang kakek. Sang kakek yang membuat pagelaran opera. Ingat. Sehingga kita menjadi tertular. Iya, dengan orkestra asistannya Erin Gutawa, itulah kami belajar dari sang kakek. Sudah menyuguhkan musik yang luar biasa. Iya. Iya, itulah Bang yang kami Betul. harus bisa menempatkan. Iya. Harus bisa di mana suara ini ditampilkan, di mana suara ini digabungkan. Artinya suara yang indah, komposisi yang indah, pasangannya juga musik-musik yang indah. Dan itu yang sudah sang kakek lakukan kepada kami. Oke. Jadi memang Bangga kami. sepertinya ini memang R&B ini dari sudut kualitas suara, kekompakan dan teknik vokalnya memang sangat patutlah didukung oleh musisi musik yang memang harus luar biasa. Karena suara luar biasa harus didukung musik luar biasa. Seringkali kita, bakat-bakat kita tidak terakomodir, tidak terangkat. Karena apa? Suaranya sudah bagus, musiknya kurang Ya, bagus. setuju. Karena hanya musik yang bagus yang bisa mendampingi suara yang bagus. Ya. Jadi ini berkat anugerah bagi R&B. Suaranya, kekompakannya, teknik vokalnya yang bagus. Jadi saya kira memang kita harus dukung dengan musik yang bagus, panggung yang bagus. Jadi sebetulnya R&B ini nggak boleh sembarang panggung, nggak boleh sembarang musisi yang bisa mengiringinya. Oleh karena itu kita harap ke depan R&B dengan mudah-mudahan dengan live streaming ini dan kemudian setelah pandemi harus punya panggung-panggung yang elegan, berwibawa dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya R&B itu, kualitasnya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap para sahabat sang kakek harus menunggu live streaming ini, harus menonton live streaming ini. Karena ini penting. Kalau tidak penting, nggak mungkin dilakukan R&B. Ini orang penting, hanya melakukan hal-hal yang penting. Mantap. Ini orang hebat, hanya melakukan hal-hal yang hebat. Nah, kan begitu ya? Betul. Jadi ini, kalau bahasa Batak begini. Kalau dulu dubui masih tatapan. Hanya bukit dengan bukit yang bisa saling melihat. Bukit dengan jurang itu tidak mungkin. Jadi siapa yang merasa dirinya hebat, harus melihat penampilan orang-orang hebat ini supaya bisa kita saling melihat begitu. Tanggal 10 November 2020 ya, itu hari 19. Hari Minggu ya? Hari Selasa. Hari Selasa. sorry. Jam 19, Jam 19 di YouTube Real account R&B Real account dan YouTube Neti Sihotang. Wah, ya jangan lupa ya. Jangan lupa ya para Catat, sahabat. 10 November 2020 pukul 19 ada di akun YouTube R&B ya. Tolong ya, nanti ada di sini, nanti ada di bawah ini nanti linknya supaya bisa ditonton, nanti bisa dilihat dan nanti kalau tiba pada tanggal 10 November jam 19 hentikan segala kegiatan. Mari menonton R&B live streaming. Nah, begitu ya. Kalau betul kita sahabatnya, kita ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain untuk menonton R&B trio ini. Pasti ada sesuatu yang akan kita nikmati. Dan kita pasti memuji Tuhan atas talenta yang dimiliki oleh R&B yang akan ditampilkan pada tanggal 10 November 2020. Jam 19. Tanggal mainnya. Wah, jangan lupa. Jangan sampai lewat baru sadar. Nanti live streamingnya pasti menarik. Baik, para sahabat sang kakek, demikian bincang-bincang kita dengan para sahabat kita ini. Ini sahabat sang kakek juga ini. Mereka juga sahabat saya. Kan? Jadi saling bersahabat kita undang resmi mereka dalam rangka live streaming. Mari kita simak terus. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Sang Kakek Network dengan konten-konten yang menarik, informatif, dan solutif. Sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Sampai ketemu dengan tokoh dan topik yang berikut.
yang akan hangat dan akurat. Horas. Horas. Terima kasih. Thank you. Makasih. Bang, mantap lah. Mantap.